Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza Sefani dari kelas 12 Multimedia 3 ingin mempresentasikan hasil Merchandise saya. Di sini saya membuat 4 Merchandise. Yang pertama ada mug, terus yang kedua ada gantungan kunci, yang ketiga ada pulpen, yang keempat ada paper bag. Di sini yang pertama ada mug. Total bahan mug adalah 18.000. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada gambar atau desain yang ingin dicetak ke dalam mug. Desainnya saya membuat sendiri. Nanti di akhir penjelasan akan ditampilkan proses cara pembuatan desainnya pada Adobe Illustrator. Yang kedua ada printer. Printernya memakai merek apapun. Yang ketiga ada kertas sablem. Itu kertasnya khusus emang untuk menyetak pada mug. Terus yang keempat ada mesin head press mug. Itu ada printannya khusus mesinnya. Terus yang kelima ada lakban anti panas atau stiker vinil. Di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Yang pertama, membuat desain atau gambar mug dengan Photoshop, Adobe Illustrator maupun CorelDRAW. Untuk ukuran sendiri umumnya antara 8 x 20 cm dengan resolusi gambar min 3 per px per cm. Terus habis itu yang kedua, cetak gambar tersebut dengan printer dengan tinta sablem. Gunakan fitur mirror image untuk hasil yang lebih baik. Yang ketiga ada potong gambar tersebut dengan gunting atau cutter. Terus yang keempat ada tempelkan gambar dengan cara sisi gambar pada permukaan mug. Yang kelima, gunakan lakban anti panas atau stiker vinil untuk merekatkan gambar. Yang keenam, masukkan mug ke dalam mesin head press dengan suhu 200 derajat Celcius selama 150 detik. Terus yang ketujuh, jika sudah, keluarkan mug dari mesin tersebut dan lepaskan kertas yang menempel pada mug. Yang ke-8, sablon mug sudah bisa dilihat dan digunakan pada mug. Terus yang terakhir, mug dapat digunakan untuk minum, untuk ngeteh dan lain-lainnya. Di sini saya akan menampilkan tutorial cara membuat desain pada Adobe Illustrator. Pertama-tama kita buka Adobe Illustrator terlebih dahulu. Habis itu kita buat lembar kerja. Habis itu kita pilih pen tool. Terus habis itu kita buat keempat sisi menjadi persegi 4. Buat background terlebih dahulu. Setelah selesai, kita ke lembar yang satu. Di sini di lembar ini saya sudah men-tracing sekaligus mewarnai yang kita butuhkan apa aja. Habis itu kita drag and drop awan yang gede. Kita atur posisi di tengah-tengah lembar kerja supaya apa yang kita inginkan sesuai. Habis itu kita pilih pen tool lagi. Kita buat persegi 4 ke 4 sisi yang di bagian bawah. Setelah selesai, kita coret tuh yang buat warna dalamnya supaya tidak berwarna. Habis itu kita atur garisnya sedikit. Habis itu kita atur background dan diberi warna. Kita beri warnanya enggak kelihatan soalnya ada beberapa icon yang tidak mendukung ketika lagi direkam. Kita pilih warna biru.
tekan yang kotak bawah, kita cari warna lagi, tapi warnanya tidak muncul sebab tidak didukung buat rekaman. Habis itu kita ke selanjutnya, kita drag and drop rumput ke lembar kerja yang kita sedang kerjakan. Kita taruh di bagian bawah, paling bawah. Karena rumput sama latar yang warna hijaunya nggak kelihatan, kita ubah latarnya menjadi hijau yang agak muda dikit. Setelah selesai, udah jadi kayak rumput di bagian bawahnya. Habis itu kita hilangin garis hitamnya di bagian awan supaya bentuknya tidak ada garis hitamnya di rumput juga, di background juga, di semuanya kita hilangin garis hitamnya. Kita kebawahin awannya supaya muat di bagian atasnya. Setelah itu kita drag and drop awan kecil, kita drag and drop rumput terlebih dahulu. Rumput kecil kita taruh di bagian atas warna rumputnya. Setelah selesai, kita drag and drop lagi bagian awan yang pertama di sebelah kiri. Habis itu kita atur letaknya. Kita tiadain garis putih hitamnya biar gambarnya tidak ada garis hitamnya. Kita atur bagian backgroundnya supaya sejajar sama lembar kerja. Habis itu kita pilih awan, kita atur lagi ke pinggir dikit, kita pilih kotak, kita bikin kotak. Habis itu kita pencet shift peset awan juga. Habis itu kita buat ngilangin bagian kiri yang kita lewati dari garis. Habis itu kita drag and drop awan lagi ke lembar kerja kita ke sebelah kanan. Kita atur agar sebelah kanannya melewati batas garis kerja. Habis itu kita buat kotak lagi kayak tadi. Sama caranya, kita potong bagian yang melewati garis kerja. Habis itu kita pilih file, pilih open, terus kita buka yang gambar yang kita sudah siapkan. Pilih filenya. Ini kita tidak mendukung tampilan saat direkam. Setelah pencet OK akan keluar gambarnya. Kita perkecil dengan cara shift supaya gambar kecilnya merata. Habis itu kita ketengahin di lembar baru. Habis itu kita drag and drop ke lembar kerja yang sedang aktif. Habis itu gambarnya masih gede, kita kecilkan lagi, kita taruh, kita gedein lagi supaya kelihatan jika tampilannya kita perkecil. Setelah semuanya selesai, kita atur lagi tuh masih belum sesuai. Habis itu kita buka file lagi, kita cari logo sekolah, akan muncul ke lembar baru. Habis itu kita drag and drop logo sekolah, kita perkecil di lembar yang kita sedang aktif. Kita perkecil tuh logonya, kita taruh di tempat yang kita inginkan. Kita perkecil gambar anak sekolah lagi.
logonya kita masih atur. Setelah selesai semuanya, kita akan menuliskan tulisan yang kita inginkan. Pertama-tama kita pilih teks, kita tulis. Di sini yang pertama saya akan menulis kenang-kenangan. Setelah menulisnya, kita pilih font yang akan kita gunakan. Ketika sudah memilih font, kita bakal memilih ukuran. Tapi di sini saya masih mencari font yang sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah saya mendapatkan font yang cocok, saya membesarkan tulisannya dan merapikan letaknya. Saya rapikan letaknya di tengah-tengah awan. Setelah selesai, kita pilih teks lagi, kita tulis. Saya akan menulis kelas 12 multimedia 3. Setelah menulisnya, kita memakai font yang sama dan kita atur ukuran tulisan. Habis itu sudah selesai, kita klik di sembarang tempat. Kita pilih teks lagi, kita tulis 2001. Fontnya masih sama tapi beda ukurannya kita ubah. Habis itu kita atur dari ketiga yang tadi kita tulis supaya letaknya lebih bagus. Habis itu kita klik ke sembarang tempat. Kita pilih teks lagi, kita tulis di bawah mengenai semua jurusan kita.
Yang pertama ada multimedia, yang kedua ada akuntansi, yang ketiga ada teknik kendaraan motor, yang keempat teknik kendaraan motor, yang keempat ada teknik kendaraan ringan. Terus yang kelima ada elektronika industri. Terus habis itu kita pilih letak yang kita inginkan dan kita atur tulisan menjadi di tengah. Habis itu kita klik di sembarang tempat. Habis itu kita pilih teks lagi, kita menulis alamat dari itu sekolah kita. Alamatnya Jalan Raya Pondok Aren nomor 53 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kotanya Kota Tangerang Selatan, kabupatennya itu provinsinya Banten. Di situ kita atur letaknya di tengah-tengah. Habis itu kita atur rumput-rumput supaya ukurannya sesuai yang kita inginkan. Kita atur untuk hasilnya lebih bagus.
kedua, kita pilih file, kita ekspor menjadi JPG. Setelah udah jadi JPG akan kesimpan di galeri laptop tersebut. Itu untuk buat dicetak di MOOC. Buat mockupnya kita buka Adobe Photoshop. Di sini saya telah menyediakan gambar gelas yang setelah saya download. Habis itu kita pencet di layar background. Habis itu tekan 2 kali, kita akan muncul ke lembar kayak gini. Habis itu kita pilih file, kita pilih place, kita pilih gambar yang tadi kita telah bikin di AI. Setelah gambar saya akan muncul di sini, dan kita atur gede kecilnya gambar tersebut. Kita atur di tengah-tengah supaya di gelasnya juga enggak miring. Terus itu kita silang lembar kerjanya dan akan ketempel di gelas. Di sini saya kurang gede karena di samping-sampingnya masih ada kelihatan putih-putihnya tuh. Habis itu kita pencet lagi yang didesain entah apa 2 kali, akan muncul di lembar yang kayak tadi lagi. Kita pilih Shift plus T dan akan muncul, bisa dikecil bisa digedein. Kita gedein dikit, kita atur lagi di tengah. Setelah itu kita ilangin bekerjanya, dan habis itu jika sudah sesuai itu tandanya telah selesai. Terus habis itu kita pilih file, terus pilih save as, kita pilih yang JPG, atur resolusinya agar gambarnya tidak pecah. Kalau habis resolusinya dipilih, kita pencet OK, dan itu akan di save secara otomatis ke laptop di bagian dokumen. Ayo dibeli MOOC ini dengan harga 25.000 saja. Yang kedua ada ganci atau gantungan kunci. Harga bahan bakunya 750 perak, sablonnya 450 perak. Totalnya 1.200. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada mesin press untuk pin. Yang kedua ada printer. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada kertas yang dianjurkan menggunakan inkjet paper. Terus yang kelima ada bahan baku berupa gantungan kunci berbahan plastik lengkap dengan ring untuk mengaitkan gantungan kunci. Terus yang keenam ada stiker laminasi glossy. Langkah pembuatan gantungan kunci. Yang pertama, membuat desain berbentuk lingkaran terlebih dahulu. Ukurannya 58 mm. 2. Print desain dengan printer. Yang ketiga, potong kertas yang sudah dicetak gambar atau berbentuk lingkaran menggunakan gunting atau cutter. Yang keempat, lapisi dengan stiker laminasi yang juga telah dipotong berbentuk lingkaran. Yang kelima, taruh bahan baku di mesin press. Yang keenam, taruh kertas bergambar yang telah dilaminasi di atasnya. Yang ketujuh, press ganci atau gantungan kunci dengan mesin press. Yang kedelapan, selesai gantungan kunci siap digunakan. Di sini saya akan mempertunjukkan cara pembuatan desain gantungan kuncinya. Pertama, buat dulu workspace baru. Di sini saya memakai ukuran 30 x 30 cm dengan resolusi 300.
Hapus background layernya, lalu kita buat lingkaran dengan ellipse tool. Di sini saya pakai ukuran 18,5 x 18,5 cm. Saya buat lebih besar dari ukuran asli yaitu 58 mm dengan tujuan supaya nanti ketika dicetak tidak menjadi pecah. Lingkarannya saya beli warna biru dan saya posisikan di tengah seperti ini. Selanjutnya saya masukkan dua tekstur. Klik kanan clipping mask, lalu ubah blend modenya menjadi screen. Kurangi opacity-nya menjadi kira-kira 40-50% saja. Selanjutnya saya memasukkan dua tekstur kertas yang salah satunya sudah diberi color overlay warna biru tua. Klik kanan clipping mask, lalu sesuaikan lagi ukuran dan posisinya. Kemudian saya masukkan logo sekolah SMK 2 Tangsel. Saya resize dan saya atur kembali posisinya. Tekan Ctrl J untuk menduplicate. Lalu layer duplicate-nya kita clipping mask dan diberi color overlay warna putih. Resize kembali sampai membentuk outer dari logo asli, seperti ini. Setelah itu tambahkan efek drop shadow tipis-tipis. Lanjut, saya membuat kotak warna putih dengan rectangle tool. Kemudian di atasnya saya beri teksnya Dutase atau Negeri 2 Tangerang Selatan, yaitu julukan milik sekolah saya. Warnanya biru tua seperti yang ada di logo. Saya copy teksnya kurang lebih 4 kali, kemudian posisikan kembali di tengah-tengah kotak.
Rotate keduanya menggunakan Move Tool. Kemudian clipping mask dan posisikan kotak peserta teksnya di belakang logo. Duplicate lagi dan rotate ke arah yang berlawanan. Selanjutnya saya memasukkan resource yang sudah saya siapkan. Ini saya buat di Illustrator sebelumnya. Selanjutnya saya memberikan grid warna kuning dengan menggunakan brush.
Saya hapus bagian bawahnya yang melewati batas teks nedutase dengan menggunakan seleksi pen tool dan tombol delete. Gridnya saya beri stroke dengan warna senada supaya terlihat lebih tebal. Kemudian saya menambahkan teks di bagian bawahnya, di bagian kertas, berupa jurusan-jurusan yang ada di sekolah saya, yaitu multimedia, akuntansi, TKR, TSM, dan elektronika industri. Teksnya di sini saya beri efek wrap text yang flag.
Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita akan aplikasikan ke dalam mockup. Ini mockup gantungan kuncinya, sudah ada desain yang saya buat sebelumnya. Kita buka folder mockupnya, lalu kita cari smart layer yang memuat desain gantungan kunci. Klik 2 kali dan nanti akan terbuka workspace yang berformat .psb. Masukkan desain yang sudah dibuat tadi. Tekan Ctrl S lalu kembali ke workspace utama. Berikut adalah hasil jadinya. Ini adalah gantungan kunci buatan saya sendiri. Dengan saya jual dengan harga 3.000 saja sudah dapat sebagus ini. Yang ketiga ada pulpen. Di sini harga bahan baku pulpen beserta stiker adalah 2.200. Bahannya yang pertama ada pulpen cabai berwarna kuning dan tali berwarna kuning dan tinta berwarna hitam. Yang kedua ada kertas HVS. Yang ketiga ada printer. Yang keempat ada gunting. Langkah pembuatannya, yang pertama membuat desain berukuran 2,4 dikali 7,1 cm. Yang kedua print desain dengan menggunakan printer. Yang ketiga gunting desain sesuai dengan ukurannya. Yang keempat buka bagian bawah pulpen, selipkan kertas stiker desain ke dalamnya. Yang kelima tutup kembali. Yang keenam pulpen siap digunakan. Di sini saya akan mengasih tutorial cara pembuatan desain pulpen pada Adobe Illustrator. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan mana cara mendesain pulpen. Pertama-tama kita buat artboard dengan ukuran panjang 7,1 cm dan tinggi 2,4. Selanjutnya kita buat warna dasar gunakan rectangle tool dengan ukuran sama dengan ukuran artboard. Gunakan warna kuning. Selanjutnya kita beri shape bentuk seperti ini. Gunakan pen tool. Lalu beri warna hitam. Untuk shape satu lagi, menggunakan pen tool juga. Lalu beri warna hitam. Kemudian untuk garis ini, buatnya masih sama menggunakan pen tool. Namun yang dipakai hanya stroke-nya saja. Fill-nya dihilangin. Selanjutnya, kita buat shape bentuk seperti ini menggunakan pen tool juga. Lalu beri warna hitam. Untuk shape yang warna kuning ini masih sama menggunakan pen tool juga pembuatannya. Untuk garis ini pembuatannya masih sama menggunakan pen tool, namun yang kan hanya stroke-nya saja. Garis ini juga pembuatannya menggunakan pen tool, lalu yang digunakan hanya stroke-nya saja. Setelah itu, jika semua sudah dibuat, kita buat kotak baru sesuai dengan ukuran artboard. Namun fill dan stroke-nya dihilangin. Ya sudah, pastikan kotak yang baru kita buat berada di bagian atas layer. Kemudian kita select semua. Klik kanan, lalu make clipping marks.
saja. Jadi ukurannya akan sesuai dengan ukuran artboard. Kemudian kita tambahkan logo, nama sekolah, dan alamat website. Untuk teks, gunakan type tool, nama fontnya yaitu Metropolis, dan ukuran 6. Untuk websitenya ukuran teksnya 5,24. Lalu kita beri stroke. Di appearance kita kasih stroke dengan ukuran 0,25. Sama untuk alamat website juga. Jika sudah, desain pulpen siap diekspor. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pulpen ini bisa dibeli dengan harga 4.000 saja. Yang keempat atau terakhir ada membuat paper bag. Di sini bahan bakunya harganya 4.000, harga cetaknya 6.000, totalnya 10.000. Alat dan bahannya yang digunakan yang pertama ada paper bag putih polos dengan bahan karton 310. Terus yang kedua, mesin cetak yang digunakan adalah Ricoh Pro C9200. Yang ketiga ada alat pelubang. Yang keempat ada tali dengan mata ayam. Langkah pembuatannya yang pertama membuat desain ukuran A4 untuk bagian depan dan belakang, kemudian ukuran 6,5 dikali 30 cm untuk bagian samping. Yang kedua, siapkan mesin cetak, lakukan pencetakan desain untuk paper bag. Yang ketiga, jika sudah, lakukan finishing seperti melubangi pada bagian atas, memasukkan tali, dan memasang mata ayam supaya talinya lebih kuat. Yang keempat, paper bag siap digunakan. Di sini saya akan menampilkan video tutorial cara membuat desain paper bag pada Adobe Illustrator. Pertama, kita buat workspace baru di Illustrator dengan ukuran kira-kira se-A4. Atau di sini saya menggunakan ukuran 20 x 28 cm dengan resolusi 300. Kebetulan untuk desain paper bag sendiri sama dengan desain gantungan kunci yang sudah saya buat tadi. Jadi saya di sini hanya mengulangi step-step yang sama seperti pembuatan gantungan kunci. Hanya bedanya ini saya buat di Illustrator untuk meminimalisir pecah ketika dicetak, karena wujud fisik paper bag sendiri lebih besar daripada gantungan kunci. Di sini saya juga sudah menyiapkan semua resource yang dibutuhkan. Pertama, saya memasukkan background berwarna biru dengan tekstur yang di screen tadi. Kemudian memasukkan dua tekstur kertas yang salah satunya sudah di color overlay warna biru. Posisikan kertas biru di belakang dengan cara klik kanan, arrange, dan pilih send to back.
Selanjutnya saya memasukkan logo sekolah. Kemudian latar putihnya, ini saya buat di Photoshop terlebih dahulu karena Illustrator tidak ada fitur untuk color overlay. Posisikan lagi di belakang dengan cara send to back atau menekan Ctrl dan kurung siku buka. Berikan efek drop shadow dengan cara klik efek, stylize, dan pilih drop shadow. Masukkan semua resource yang berwarna kuning ini ke dalam workspace. Saya akan tata ulang keseluruhannya seperti ini. Kemudian buat kotak dan teks seperti tadi. Caranya sama menggunakan Shape Tool dan Type Tool. Dan di sini saya memasukkan desain asli sebagai patokan untuk menata resource yang sudah dimasukkan. Untuk bagian ini saya percepat saja.
Oh iya, di bagian bawahnya saya beri rectangle warna biru untuk menutupi tekstur yang ada karena bagian ini akan digunakan untuk menuliskan alamat sekolah dan sebagainya. Selanjutnya saya buat grid dengan line yang di blending seperti ini. Kemudian saya copy dan saya rotate 90 derajat. Copy lagi dan letak ke samping. Rapikan jika sudah selesai. Lanjut, di bagian bawah saya menambahkan alamat, laman website, dan email milik sekolah. Di luarnya saya beri outer dengan rounded rectangle yang stroke-nya 1 poin. Terakhir, saya menuliskan nama-nama jurusan. Sama seperti desain gaji tadi, teksnya saya beri efek wrap text yang flat. Nah, jika sudah, kita klik file, lalu pilih save for web. Ganti quality-nya jadi maksimum dan pesannya kita isi 300.
Kita pindah ke Photoshop, buka mockup paperback-nya, lalu klik bagian Smart Layer, dan masukkan desain yang sudah dibuat tadi. Jangan lupa tekan Ctrl S pada workspace Smart Layer. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah paperback hasil bikinan saya sendiri. Saya menjualnya dengan harga 20.000 saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.